Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada praktikum dasar pemrograman yang kedua. Di sini kita akan bahas tentang input, ekspresi, dan juga operator. Nah, pertama-tama di sini ada tujuan pada pertemuan dasar pemrograman kali ini. Yang pertama, dapat memahami konsep input pada Java, dan yang kedua, dapat memahami ekspresi dan operator pada Java. Nah, input. Dalam Java sendiri, input memiliki 3 kelas, yaitu scanner, buffer reader, dan juga konsol. 3 kelas tersebut untuk mengambil input pada program berbasis teks. Sedangkan untuk GUI menggunakan kelas yang lain seperti GOption pen dan input box pada form. Nah, di sini ada latihan satu yang bisa teman-teman coba. Ikutin source code-nya lalu run untuk mengamati hasilnya. Nah, tapi perlu diperhatikan, penggunaan fungsi mengambil pada tipe data. Jadi tergantung tipe data. Jika teman-teman menggunakan string, maka metode atau fungsinya menggunakan next kurung buka kurung tutup. Jika menggunakan tipe data integer, maka menggunakan next integer. Jika menggunakan tipe data double, menggunakan next double. Begitupun seterusnya. Nah, di sini ada latihan kedua yang bisa teman-teman ikutin juga ya source code-nya lalu run untuk mengamati hasilnya. Nah, di sini memakai class buffer reader. Class buffer reader tidak bisa bekerja sendirian, dia juga butuh teman, yaitu class input stream reader dan class IO exception. Nah, coba dan amati hasilnya. Nah, untuk perbedaan buffer reader dan scanner terlihat dari fungsi atau metode yang digunakan. Jika scanner memakai metode next, sedangkan buffer reader menggunakan readline. Nah, mengambil input dengan class console. Class console hampir sama dengan buffer reader. Dia juga sama-sama menggunakan metode readline. Nah, yang membedakan class ini bisa digunakan di lingkungan konsol saja, seperti terminal dan CMD. Nah, kita beralih ke ekspresi. Ekspresi merupakan transformasi data dan perubahan dalam bentuk persamaan direlasikan oleh operator dan operand. Apa sih operand itu? Operand adalah data tetapan perubahan atau hasil dari suatu fungsi. Sedangkan operator adalah simbol-simbol yang memiliki fungsi untuk menghubungkan operand sehingga menjadi sebuah transformasi. Nah, ada beberapa operator. Yang pertama ada aritmatika, yang kedua ada operator relasi, yang ketiga ada operator logika, dan yang keempat ada operator kondisi. Yang pertama operator aritmatika. Operator aritmatika di sini ada plus untuk menambahkan, ada kali, ada bagi, juga ada persen. Persen itu artinya modulus. Modulus itu sisa bagi. Dan yang terakhir ada minus, pengurangan. Nah, di sini ada latihan 3 yang bisa teman-teman praktekkan. Ikutin source code-nya lalu run untuk mengamati hasilnya. Nah, di sini ada operator relasi. Operator relasi adalah operator yang digunakan untuk membandingkan nilai dari sebuah operand. Di sini ada operator, artinya di sini ada lebih dari, ini lebih dari sama dengan, ini kurang dari sama dengan, dan tidak sama dengan artinya. Nah, di sini ada latihan 4 yang bisa teman-teman ikuti source code-nya lalu run untuk mengamati hasilnya. Nah, lalu ke operator logika. Operator logika adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua kondisi boolean. Boolean itu true or false ya. Jenis-jenis operator logika ada operasi AND, yaitu harus true, dua-duanya harus true kalau AND. Nah, operasi OR yang mana OR itu jika true maka true, dan jika salah satunya true maka true. Namun jika false dua-duanya maka false hasilnya. Yang ketiga ada XOR atau exclusive OR, yaitu jika misalkan nilainya dua-duanya true maka akan false, jika salah satu true maka akan true, dan jika dua-duanya false maka tetap false. Dan yang terakhir ada operasi NOT,
yaitu operasi not. Jika true dua-duanya, maka akan berhasil false. Jika true salah satu, maka bisa false, bisa true. Nah, jika false dua-duanya, bisa true. Di sini ada latihan 5 yang bisa teman-teman ikuti source code-nya. Lalu run untuk mengamati hasilnya. Ini yang disebut dengan operator logika. Nah, sekarang operator kondisi. Operator kondisi adalah operator temari. Berarti bahwa operator ini membawa 3 argumen yang membentuk suatu ekspresi bersyarat. Struktur pernyataan yang menggunakan operator kondisi adalah di mana nilai ekspresi 1 adalah suatu pernyataan boolean yang memiliki hasil yang salah satunya harus berupa nilai true atau false. Jika ekspresi 1 bernilai true, ekspresi 2 merupakan hasil operasi. Jika bernilai false, kemudian ekspresi 3 merupakan hasil operasinya. Nah, di sini ada latihan 6 yang bisa teman-teman coba untuk mengikuti source code-nya, lalu run dan amati hasilnya. Nah, di sini ada tugas buat teman-teman. Yang pertama, membuat algoritma pseudocode atau flowchart dan program dengan bahasa Java untuk menghitung luas lingkaran dengan jari-jari diinputkan dengan keyboard. Dan yang kedua, buat algoritma pseudocode atau flowchart dan program dengan bahasa Java untuk menghitung body mass index atau BMI dengan berat badan dan tinggi badan. Badan diinputkan melalui keyboard. Rumusnya adalah ada di modul BMI sama dengan berat badan dibagi tinggi badan kali tinggi badan. Nah, kumpulkan beserta dengan hasil pengerjaan praktik B1 sampai praktikum B2. Nah, sekian praktikum untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.